Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di tengah-tengah aktivitas kami, kesibukan kami, Tuhan masih menghantarkan kami untuk boleh bersama-sama di dalam doa malam dan kelas pembinaan. Kami menyerahkan untuk waktu kami ke depan ini, kami akan belajar bersama-sama, mohon kuasamu, mohon anugerahmu, boleh nyata di tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami pelajari bersama-sama, boleh kami mengerti, dan terlebih boleh dimampukan untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Pakai juga hambamu di dalam kelemahan keterbatasan, boleh menyampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini, termasuk di dalam satu topik, yaitu teologia karismatik. Nah, pertama-tama sebagai pengantarnya, karena kita bersama-sama akan merenungkan tentang teologi karismatik, maka pertama-tama kita mencari tahu dahulu apa sih yang dimaksud dengan karismatik. Ya, jadi pertama-tama kita akan masuk dulu di dalam pengertian dari kata karismatik. Jadi karismatik ini berasal dari kata Yunani karisma, kalau dalam bentuk jamaknya yaitu karismata, yang artinya karunia roh atau karunia-karunia roh. Nah, dari pengertian ini saja kita sudah bisa memahami bahwa teologi karismatik ini pasti ciri utamanya adalah bicara tentang karunia-karunia roh. Jadi karunia-karunia roh ini merupakan ciri utama dari teologi karismatik. Dan ini akan kita pelajari bersama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, gerakan karismatik ini berbeda dengan gerakan Pentakosta. Jadi kalau kita baca pengertian tadi tentang karisma atau karismata itu berarti karunia-karunia roh, maka kita kemungkinan akan langsung berpikir tentang gereja Pentakosta atau gerakan Pentakosta. Tetapi gerakan karismatik ini berbeda dengan gerakan Pentakosta. Walaupun memang ini memiliki kesamaan dengan gerakan Pentakosta. Jadi walaupun gerakan karismatik ini berbeda, tetapi akarnya itu dari Pentakosta. Jadi karena akarnya dari Pentakosta, maka ini memiliki suatu kesamaan. Sehingga kedepannya kita akan belajar, seringkali saya akan memakai atau akan mencampur adukan antara gerakan Pentakosta dengan gerakan karismatik, karena hampir-hampir mirip, hampir-hampir sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Jan Aritonang di dalam bukunya Berbagai Aliran di dalam dan di sekitar gereja, dia mengatakan begini, gerakan karismatik sering disebut atau dikenal juga dengan nama gerakan Pentakosta baru atau neo Pentakostal. Jadi gerakan Pentakosta baru, neo Pentakosta. Gitu. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau melihat, kita akan melihat sejarah singkat dari gerakan karismatik ini. Jadi pada tahun 1959, dua orang sepasang suami istri, yaitu John dan Joan Baker, ini menerima baptisan roh disertai dengan tanda berbahasa lidah setelah dia bersentuhan dengan gereja Pentakosta. Dan kemudian dari dua orang ini ikutlah 10 orang yang sama-sama mengalami hal yang sama. Kemudian mereka mengadakan satu persekutuan di antara mereka ini. Nah, karena persekutuan yang mereka adakan, maka pendeta Frank Masguire ini merasa terganggu dengan aktivitas yang diadakan oleh John beserta dengan kawan-kawan. Sehingga pendeta Frank ini kemudian berdiskusi dengan pendeta Dennis Bennett. Nah, dia berdiskusi mengenai orang-orang yang beribadah ini. Nah, tetapi pada November 1959, ternyata kedua pendeta ini pun mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh John dan kawan-kawan.
John dan Joan Baker bersama dengan kawan-kawan. Yang kemudian pendeta Dennis Bennett ini dia membagikan pengalamannya ini kepada jemaat di gereja Saint Markus yang ada di kota Fanuel, di sekitaran kota Los Angeles. Nah, dari dia membagikan pengalamannya, dia membagikan apa yang dia alaminya, kemudian 70 orang itu pun ikut mendapatkan baptisan roh atau mengalami apa yang sama dialami oleh Joan dan John Baker, Pendeta Fran, dan juga Dennis Bennett. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tentunya karena 70 orang dari gereja Saint Markus ini mendapatkan baptisan Roh Kudus dan terus mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Dennis Bennett, Pendeta Dennis Bennett, maka sinode daripada gerejanya ini kemudian meminta supaya Pendeta Dennis Bennett ini mengundurkan diri dari gerejanya. Dan kemudian bukan cuma itu, tetapi juga sinode dari gereja Saint Markus ini mengeluarkan surat melarang untuk orang-orang dari gerejanya untuk ikut ataupun untuk mengadakan semacam ibadah persekutuan yang ada baptisan rohnya. Nah, karena akibat surat larangan ini, kemudian sampailah ke telinga-telinga media dan kemudian terus berkembang pesat. Jadi dimulai dari Amerika, dari Los Angeles, dan kemudian berkembang secara pesat. Nah, itulah sejarah singkat daripada gerakan karismatik. Sekali lagi, tidak bisa dipisahkan dengan gerakan Pentakosta. Sehingga ketika kita akan membahas tentang teologi karismatik, maka tidak bisa tidak, terkadang saya akan mencampurkan dengan gerakan Pentakosta. Nah, kemudian kita masuk ke dalam teologi karismatik. Nah, teologi karismatik ini ada banyak. Sebenarnya teologi yang dianut oleh penganut karismatik ini memiliki rentangan doktrinal yang sangat luas. Ada begitu banyak pengajaran daripada penganut-penganut atau teolog-teolog karismatik. Tetapi pada malam hari ini kita tidak akan membahas semuanya, saya akan membahas beberapa saja dari sumber-sumber dari buku-buku yang saya baca. Nah, yang pertama yaitu tentang baptisan roh, yaitu teologi karismatik ini memandang bahwa inisiasi ke dalam kehidupan interaktif dengan Roh Kudus sebagai suatu kejadian kedua setelah menjadi percaya. Nah, atau bahasa gampangnya bahwa ketika penganut karismatik itu memandang bahwa semua orang percaya atau orang Kristen yang sejati bisa saja belum mempunyai Roh Kudus, belum memiliki Roh Kudus. Jadi nanti akan memiliki Roh Kudus ketika mengalami baptisan roh. Nah, itu yang dipahami oleh para penganut karismatik atau yang diajarkan oleh para teolog karismatik. Jadi seseorang itu harus percaya duluan, baru nanti setelah percaya baru nanti akan mengalami baptisan roh. Jadi baptisan air dulu, kemudian baptisan roh. Nah, ini dibuktikan dari seorang teolog, seorang pengajar beraliran karismatik, yaitu Kenneth Hagin. Kenneth Hagin ini mengatakan, akan tetapi apabila seseorang itu telah diselamatkan, maka keadaannya memang sudah beres dan sudah siap untuk dapat menerima Roh Kudus. Jadi dari pernyataannya ini, dari statementnya ini, sebenarnya dia mau mengatakan bahwa seseorang itu akan mengalami dua tahap, yaitu dia tahap percaya dulu, setelah dia tahap percaya, baru nanti setelah dia siap, baru dia akan mengalami baptisan Roh Kudus. Itu yang disampaikan oleh Kenneth Hagin. Nah, kemudian bagaimanakah klarifikasi mengenai baptisan Roh Kudus ini?
apakah yang disampaikan oleh para penganut karismatik atau teologi karismatik ini apakah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab ketika mereka bicara tentang baptisan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam Efesus pertama ayat yang ke-13 itu firman Tuhan mengatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, sehingga saudara yang kasih Tuhan, kalau dari bagian ini kita bersama-sama melihat bahwa sebenarnya ketika seseorang itu percaya, ketika seseorang itu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan pribadinya, maka orang itu sudah memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Ketika dia percaya, dia pasti sudah ada Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, ini sekali lagi berbeda dengan apa yang diajarkan oleh teologi karismatik. Teologi karismatik memisahkan antara keadaan percaya, setelah percaya dia harus mengalami apa yang dinamakan dengan baptisan Roh Kudus. Baru nanti baptisan Roh Kudus itu orang itu akan mendapatkan Roh Kudus. Nah, berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Yang kita akan lihat atau kita sudah lihat bersama-sama dari dasar Alkitab di dalam Efesus pertama ayat yang ke-13. Sekali lagi, bahwa ketika seseorang percaya, maka saat itu juga seseorang itu sudah punya Roh Kudus di dalam hatinya. Jadi tidak lagi perlu dibaptis secara Roh Kudus yang menurut pemahaman mereka. Nah, atau bisa saja kita katakan bahwa baptisan Roh Kudus itu seperti saja dengan ketika kita percaya, ketika kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka itu sekaligus sudah bisa dikatakan sebagai kita sudah dibaptis secara Roh Kudus. Itu kalau mau pakai pemahaman mereka. Intinya menurut mereka bahwa seseorang itu perlu dibaptis Roh Kudus supaya ada Roh Kudus. Nah, sedangkan yang dikatakan Alkitab, ketika orang percaya, maka orang itu sudah memiliki Roh Kudus di dalam dirinya, di dalam hidupnya. Kemudian yang berikut dari teologi karismatik yaitu bicara tentang berbahasa roh. Nah, teologi karismatik ini saya menyambung dari apa yang dikatakan di dalam bagian yang pertama, bahwa teologi karismatik ini memandang inisiasi ke dalam kehidupan interaktif dengan Roh Kudus sebagai suatu kejadian kedua setelah menjadi percaya, dan bahwa tanda awal penerimaan roh itu adalah karunia berbahasa roh. Jadi bagi seorang penganut karismatik atau para teolog beraliran karismatik, mereka mengajarkan bahwa tanda awal penerimaan Roh Kudus itu adalah karunia berbahasa roh. Jadi seseorang itu yang bisa berbahasa roh itu adalah orang yang sudah menerima atau sudah dibaptis secara Roh Kudus. Nah, maka dari itu para hamba Tuhan dari karismatik itu banyak mengajarkan supaya jemaat itu bisa berbahasa roh. Bahkan bukan cuma bisa berbahasa roh, ada kursus bahasa roh. Supaya apa? Supaya ketika seseorang itu bisa berbahasa roh, maka itu merupakan tanda bahwa seseorang itu sudah dibaptis Roh Kudus. Nah, apa yang menjadi dasar Alkitab mereka, yaitu dasar Alkitab mereka adalah mereka ambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Dasar Alkitab yang mereka ambil adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 4 yang berbunyi maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika para murid katanya sudah mengalami baptisan Roh, maka mereka berkata-kata atau berbahasa Roh. Nah, kemudian bagaimana? Kemudian senada juga dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Abraham Alexander Saputra, ya ini pendiri dari gereja Betania kalau salah. Nah, dia mengatakan bahwa tanda awal
dari baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi memang merupakan suatu teologi yang dianut oleh penganut karismatik. Kemudian bagaimanakah klarifikasinya? Klarifikasi dari berbahasa roh ini merupakan tanda awal dari baptisan roh. Nah, seperti ayat yang mereka ambil bersama, ini juga yang menjadi ayat atau menjadi dasar daripada klarifikasi mengenai bahasa roh yang mereka pahami. Hanya berbeda tafsirannya. Yaitu ketika Kisah Para Rasul 2 ayat 4 mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, kita bersama bahwa Kisah Para Rasul ini bicara tentang peristiwa Pentakosta. Jadi ketika turunnya Roh Kudus, kemudian para murid itu berkhotbah, berbicara, kemudian orang-orang yang berkumpul di situ mendengar bahwa apa yang disampaikan oleh para murid itu di dalam bahasa mereka masing-masing. Mereka menangkap, oh ini bukankah ini mereka orang-orang Galilea, orang Yahudi, tapi mereka berbahasa kami, berbahasa Aram dan lain sebagainya. Nah, kalau yang dipahami oleh orang-orang karismatik bahwa bahasa roh itu seperti bahasa yang tidak dikenal, seperti bahasa roh gitu. Tetapi kalau dalam tafsiran ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 4 ini berbeda. Berbedanya di mana? Berbedanya yaitu pada saat itu ketika murid-murid itu berkhotbah, ketika murid-murid itu berbicara, memang murid-murid itu berbicara itu dalam bahasa-bahasa yang lain, yaitu maksudnya dalam bahasa-bahasa orang yang ada pada saat itu, bahasa Aram dan bahasa-bahasa lain yang lain. Maka dari itu orang-orang pendatang yang pada saat itu mereka mendengar, oh ini para murid ini berbahasa kami. Padahal ini para murid-murid ini sama sekali tidak pernah belajar bahasa mereka, bahasa orang-orang yang ada pada saat itu, yang datang pada saat itu. Tetapi murid-muridnya ini, murid-murid dari Tuhan Yesus ini bicara tentang bahasa-bahasa mereka. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan bahasa-bahasa yang lain di sini, bukan seperti apa yang ditafsirkan oleh para penganut teologi karismatik. Jadi memang bahasa-bahasa lain ya, memang bahasa itu. Jadi Roh Kudus itu memampukan para murid yang tidak pernah belajar bahasa Aram dan bahasa lain sebagainya, mereka bisa berkata-kata dalam bahasa Aram dan lain sebagainya. Jadi itu klarifikasi mengenai berbahasa roh. Apalagi kita sudah pelajari yang tadi di awal bahwa tentang baptisan roh, bahwa klarifikasinya adalah setelah orang percaya, maka otomatis orang itu sudah memiliki Roh Kudus di dalam hatinya. Nah, paling kasihan kita ini kalau kita harus mengikuti, harus percaya dengan apa yang diajarkan mereka. Karena kita ini semua tidak bisa berbahasa roh. Nah, kalau kita tidak bisa berbahasa roh, maka itu tandanya kita tidak atau belum mengalami baptisan Roh Kudus. Kalau seperti apa yang dipahami oleh mereka, tentunya akan menjadi sangat kasihan orang-orang yang seperti kita ini yang tidak bisa berbahasa roh. Tetapi memang karena tafsirannya yang berbeda, mereka menafsirkannya dengan secara keliru. Kemudian, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bahasa-bahasa yang lain, bahasa yang dimengerti oleh orang pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya tentang pewahyuan. Nah, apa sih yang dipahami oleh para penganut teologi karismatik? Yaitu para teolog karismatik, mereka mengajarkan bahwa pewahyuan itu masih terus berlanjut sampai dengan sekarang. Jadi pewahyuan itu bukan sudah final, bukan sudah selesai, tetapi pewahyuan itu masih berlangsung sampai dengan sekarang. Bahkan yang mereka tekankan itu adalah pewahyuan secara khusus, wahyu khusus. Wahyu khusus itu masih berlangsung sampai sekarang. Nah, dari Hagin, dia mengatakan begini, ketika firman pengetahuan telah bekerja di dalam hidup saya, setelah saya dipenuhi oleh Roh Kudus, saya bisa memiliki pengetahuan tentang orang-orang, tempat-tempat,
dan hal-hal lain secara supranatural. Kadang-kadang pada saat saya sedang berkhotbah, awan akan muncul dan mata saya akan dibutakan, sehingga saya dapat melihat suatu visi tentang seseorang yang sedang berada di tengah jemaat. Ya, bukankah kita pun sering mendengar hal ini ya, bahwa ada hamba Tuhan yang mengatakan saya mendapat wahyu khusus dari Tuhan, bahwa bla 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 dan bla 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 akan terjadi apa ya, mujizat yang luar biasa, akan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa dan lain sebagainya. Nah, itu karena memang mereka memiliki pemahaman bahwa pewahyuan itu masih terus berlanjut sampai dengan sekarang. Nah, orang yang lain yaitu J. Rothman Williams, dia mengatakan begini, Allah menyatakan dirinya sendiri kepada mereka yang berada di komunitas Kristen. Jadi Allah masih berbicara atau masih menyatakan dirinya sendiri kepada mereka yang berada di komunitas Kristen. Dan menurut dia ini, wahyu itu lebih rendah dibandingkan dengan wahyu khusus yang dinyatakan kitab suci. Nah, bahkan dia menambahkan bahwa tujuan dari Allah menyatakan dirinya sendiri kepada komunitas Kristen adalah untuk membangun komunitas Kristen itu sendiri. Jadi kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh J. Rothman Williams ini, rasa-rasanya sesuatu hal yang benar ya, bahwa Allah itu masih mewahyukan, masih berwahyu kepada komunitas Kristen, yaitu tujuannya adalah untuk membangun komunitas Kristen. Jadi nanti akan dikatakan bahwa kalian seia sekatalah, kalian saling bekerja sama, kalian jangan bertengkar dan lain sebagainya untuk membangun komunitas Kristen semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Kalau kita lihat, kalau kita dengar sekilas, maka kita akan mendapati bahwa ya ternyata ini bagus ya. Mungkin betul bahwa Allah masih mewahyukan dirinya karena tujuannya bagus, tujuannya ini positif, tujuannya ini adalah untuk komunitas Kristen itu sendiri. Tujuannya sesuatu yang bagus, yang untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Kalau komunitas Kristen kan semakin baik, bisa jadi berkat bagi banyak orang, maka itu mendatangkan kemuliaan Tuhan. Tetapi mari bersama kita melihat bagaimanakah klarifikasi mengenai teologi yang dianut oleh kaum karismatik tentang pewahyuan yang masih terus berlanjut. Nah, Alkitab mengindikasikan, bahkan bukan cuma mengindikasikan, mengatakan bahwa wahyu itu telah berhenti. Jadi kita tahu bersama bahwa wahyu itu ada dua, wahyu umum dan wahyu khusus. Wahyu khusus itu Alkitab yang sudah final, walaupun ada yang mengatakan bahwa saya mendapatkan kitab suci, saya mendapatkan tulisan-tulisan, bahkan kalaupun mereka katakan saya mendapatkan tulisan dari Rasul Paulus pada abad 1 atau sebelum abad 1, pokoknya pada abad-abad awal itu, dan kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan, tetap tidak akan pernah bisa masuk di dalam Alkitab yang kita pegang sekarang. Karena kanonnya itu sudah selesai, sudah komplit, sudah tidak bisa ditambahkan lagi dengan hal yang lain. Walaupun itu mereka mengatakan dapat dari papirus yang paling terbaru dan lain sebagainya, tetap itu tidak bisa ditambahkan. Apalagi tentang wahyu Yesus Kristus. Dia sudah datang, pernah datang dalam dunia, wahyu khusus Yesus Kristus, yaitu Yesus Kristus, dia sudah datang dalam dunia, sudah pernah hidup dalam dunia, bahkan sudah mati di atas kayu salib, dan lain sebagainya, itu sudah final. Itu sudah clear. Nah, kalau berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh J. Rothman Williams, yang mengatakan bahwa wahyu masih terus berlanjut dengan tujuan untuk membangun komunitas Kristen supaya semakin hari semakin baik, semakin hari semakin lebih baik lagi, maka itu pun yang dilakukan oleh Alkitab, ataupun itu pun yang tertera di dalam Alkitab. Kita bisa membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu yang memang bicara tentang rencana penyelamatan Allah bagi umat manusia, tetapi dalam pun itu kita bisa belajar bagaimana komunitas Kristen, orang-orang Kristen yang boleh semakin hari semakin dibangun, komunitas ini semakin hari semakin kuat dalam Tuhan, semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan, dan sebenarnya tidak perlu lagi ditambahkan dengan wahyu-wahyu yang lain. Apalagi kita nggak tahu kebenarannya. Bisa saja
seseorang itu mendengar dari iblis, kemudian dia katakan bahwa ini wahyu dari Tuhan. Jadi inilah merupakan klarifikasi dari soal pewahyuan yang dipahami oleh teologi karismatik. Kemudian kita lanjut dengan tumbang dalam roh. Nah, ternyata ada juga penganut-penganut karismatik ini yang mengatakan tentang atau berbicara tentang tumbang dalam roh. Jadi teologi karismatik itu mengatakan atau mengajarkan bahwa tumbang di dalam roh itu adalah pengalaman spiritual yang dalam, yang mana seseorang telah kehilangan perasaan atau kendali dan bahkan tidak merasakan sakit apabila pada waktu ia jatuh, orang yang seharusnya menangkap dia luput menangkapnya. Jadi mereka mengatakan begini, seseorang untuk dia mengalami spiritualitas yang dalam, maka dia harus tumbang di dalam roh. Dia tumbang dalam roh yang kayak kalau ditumpangkan tangan terus jatuh, terus setelah jatuh itu kehilangan perasaan, kehilangan pikiran dan lain sebagainya. Bahkan kalau orang yang di belakang mau tahan dia tetapi nggak sempat tahan dan kemudian dia jatuh, seseorang itu nggak akan merasa sakit waktu jatuh. Maka kalau dia mengalami keadaan yang demikian, maka dikatakan bahwa dia sudah mengalami pengalaman spiritual yang dalam. Itu kata mereka. Itu kata mereka. Jadi tentang spiritual, tentang tumbang dalam roh. Itu pengalaman spiritual yang dalam. Nah, apa yang menjadi dasar Alkitab mereka? Dasar Alkitab dari teologi karismatik ini tentang tumbang dalam roh, yaitu mereka ambil di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat yang ke-20 sampai ke-24. 1 Samuel 19 ayat 20 sampai 24 mengatakan begini. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, berkatalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah, yang selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah, terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Ini yang menjadi dasar Alkitab mereka ketika bicara tentang tumbang dalam roh. Bagaimana klarifikasi tumbang dalam roh? Kalau apa yang dipahami oleh mereka ketika mereka bilang tumbang dalam roh itu yang merupakan satu pengalaman spiritualitas yang paling dalam, apalagi ketika jatuh tidak merasa sakit, kalau orang yang menahannya itu tidak sempat menahan, maka seharusnya yang menjadi teladan orang yang tumbang dalam roh, yang memiliki spiritual yang dalam, yaitu menurut apa yang telah mereka sampaikan tadi, yaitu dalam kasusnya tadi itu siapa? Dalam kasusnya tadi itu adalah Saul. Tetapi ternyata kan tidak demikian. Saul bukanlah dikatakan sebagai seseorang yang memiliki spiritualitas yang dalam ketika dia kepenuhan Roh Kudus, ketika dia tumbang dalam roh. Maka malahan dia banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Jadi sesungguhnya apa yang menjadi dasar Alkitab mereka sesungguhnya agak keliru kalau melihat dengan apa yang dialami oleh si tokoh yang mengalami hal itu, yaitu Saul. Nah, doktrin tumbang dalam roh tidak ada dukungan Alkitabnya. Yaitu ini hanya sekedar comot ayat saja. Nah, apalagi kalau kita melihat bahwa sebenarnya pengalaman spiritualitas yang dalam itu bukan didapat dari tumbang dalam Roh Kudus. Bukan itu. Tetapi pengalaman spiritualitas yang dalam
itu didapatkan dengan merenungkan firman Tuhan, dengan berdoa, dengan beribadah, atau saya bisa katakan dengan melakukan disiplin rohani. Semakin seorang itu merenungkan firman Tuhan, semakin seorang itu banyak berdoa, banyak beribadah, yang sungguh-sungguh ya, maksudnya yang lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan suatu perasaan yang haus, yang dilakukan dengan suatu perasaan yang sungguh-sungguh, maksudnya ingin mencari tahu kehendak Tuhan. Nah, sebenarnya itulah merupakan suatu tingkatan spiritualitas yang dalam. Dia akan semakin mengalami, dia akan semakin mengerti bahwa, oh kalau saya ini semakin merenungkan firman Tuhan semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, saya akan mendapati bahwa diri saya ini semakin gak layak di hadapan Tuhan. Diri saya ini semakin dalam tanda kutip, kalau bukan kasih karunia, sebenarnya tidak seperti ini. Nah itu bukankah itu merupakan suatu keadaan spiritualitas yang bisa dikatakan suatu spiritualitas yang dalam. Nah, itu didapatkan sebenarnya dengan merenungkan firman Tuhan, didapatkan dengan berdoa, didapatkan dengan beribadah. Nah, bagaimana kalau dengan seseorang yang ternyata sudah merenungkan firman Tuhan, sudah berdoa, sudah beribadah, terus tiba-tiba kita lihat umpama contoh si A itu rajin itu baca firman Tuhan, itu rajin itu beribadah, itu rajin itu berdoa, tapi kelihatannya itu sombong rohani, kelihatannya itu semakin sok tahu, kelihatannya itu semakin hal-hal yang tidak melihat ada perubahan hidup dan lain sebagainya. Sebenarnya itu bukanlah bisa dikatakan suatu pengalaman spiritualitas yang dalam, spiritual yang dalam. Dan itu mungkin salah di dalam merenungkan firman Tuhan, salah dalam berdoa, salah dalam beribadah, atau salah di dalam melakukan disiplin rohani. Nah, jadi itu klarifikasi tumbang di dalam roh. Dan kemudian yang berikut adalah pengakuan positif. Nah, ternyata setelah saya baca-baca, ternyata ada juga ya ini tentang pengakuan positif di dalam teologi karismatik. Nah, yaitu apa yang dimaksud dengan pengakuan positif oleh para teolog karismatik? Itu mereka mengatakan begini, apa yang diucapkan akan menjadi ada atau akan menjadi kenyataan oleh karena iman merupakan suatu pengakuan. Ya, ini kalau kita lihat ini kayaknya ada makna rohaninya ya. Tetapi kita lihat dulu dari pengakuan positif ini sebenarnya dasarnya dari mana. Nah, sebenarnya ini dipopulerkan oleh A.W. Kenyon yang penekanannya itu pada kesehatan atau kesembuhan, kelimpahan atau kemakmuran, kekayaan atau kebahagiaan. Jadi maksud dari mereka ini pengakuan positif ini yaitu apa yang diucapkan akan menjadi ada atau akan menjadi kenyataan oleh karena iman, kita beriman, dan iman itu merupakan satu pengakuan, itu seperti begini, saya tumpang tangan, atau saya tiap pagi bangun akan mendapatkan mercy, akan mendapatkan mercy, akan mendapatkan mercy. Maka apa yang saya katakan ini suatu kali kelak akan menjadi kenyataan. Karena apa? Karena saya beriman, saya mendapat ini. Jadi kalau seseorang itu pingin ganti rumah, pingin rumah yang lebih mewah, maka dia pergilah di rumah, dia carilah rumah yang mewah, rumah orang kaya yang mewah, kemudian dia tumpang tangan atau dia kelilingi rumah itu dan kemudian dia mengatakan, suatu saat saya akan mendapatkan rumah ini, suatu saat akan menjadi nyata, suatu saat saya akan punya rumah ini. Nah, itu yang dipahami oleh mereka. Karena pada dasarnya itu penekanannya itu pada kesehatan atau kesembuhan atau kelimpahan atau kemakmuran, kekayaan dan kebahagiaan. Jadi pengakuan positifnya itu pengakuan positif dalam hal yang demikian, dalam hal yang kemakmuran. Nanti kita akan lihat bersama selanjutnya yaitu di dalam teologi kemakmuran. Ini juga ada sangkut pautnya antara pengakuan positif dan teologi kemakmuran. Nah, klarifikasinya bahwa pengikut pengakuan positif, mengaku yang harus berbicara tentang positif itu mengabaikan prinsip penafsiran Alkitab yang benar dan menarik kesimpulan yang salah. Jadi kita perlu untuk rethinking about positive thinking. Jadi memikirkan kembali akan positive thinking. Apakah positive thinking itu yang seperti demikian tentang pengakuan-pengakuan akan mendapatkan berkat dan lain sebagainya. Kalau seperti demikian, maka kita sudah mengabaikan akan prinsip penafsiran Alkitab yang benar. Dan karena kita mengabaikan hal itu, maka
kita tarik kesimpulan, sudah pasti kesimpulannya itu kesimpulan yang salah. Nah, kemudian yang berikut adalah tentang teologi kemakmuran. Nah, jadi teologi kemakmuran ini menurut para teolog karismatik itu memandang bahwa orang-orang Kristen itu tidak akan mengalami kekurangan secara materi karena Allah adalah Allah yang sangat kaya. Nah, lebih lanjut juga tokohnya yaitu Hagin mengatakan begini, kita sebagai orang Kristen tidak perlu menderita kekurangan secara finansial. Kita tidak perlu dibelenggu oleh kemiskinan atau penyakit. Allah telah menyediakan kesembuhan dan kemakmuran untuk anak-anaknya. Ya, lihat ya, pasti ini bicara tentang teologi kemakmuran. Baru juga apa yang disampaikan oleh Paul Yonggi, mengajarkan bahwa berdoa di dalam nama Yesus akan membawa kemakmuran. Apalagi karena orang-orang Kristen ini adalah anak-anak Abraham, maka mereka akan menikmati kemakmuran sebagaimana yang dinikmati oleh Abraham. Nah, kata Abraham kaya, maka kita ini adalah anak-anak Abraham, maka kita pun akan kaya. Nah, teologi ini teologi kemakmuran. Nah, bagaimana klarifikasi dari teologi kemakmuran? Ya, kita tahu bersama ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa teologi kemakmuran bukanlah ajaran Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan teologi kemakmuran. Bahkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 18, dikatakan begini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kira-kira kalau orang kaya ini dibenci oleh orang-orang dunia, saya rasa jarang. Sangat jarang kalau orang kaya itu dibenci oleh orang-orang dunia. Pasti itu akan banyak orang datang. Gitu. Karena mungkin hanya sekedar untuk mengharapkan dapat imbalan kekayaan dan lain sebagainya. Dan kalau dikatakan orang-orang Kristen harus kaya, orang-orang Kristen itu tidak akan tidak kaya, orang Kristen itu selalu kaya, selalu berkelimpahan, maka dunia tidak akan pernah membenci orang Kristen. Malah dunia atau orang-orang dunia akan selalu mengagung-agungkan orang Kristen karena kaya. Kemudian dalam Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ini tentunya satu hal yang sulit dilakukan. Dan bagaimana juga kita melihat kehidupan Paulus. Kehidupan Yesus itu jauh dari kata makmur. Nah, sehingga kalau bilang apa yang dipahami oleh para teolog karismatik yang mengatakan bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen harus kaya, berarti Paulus ini bukan anak Tuhan, bukan anak Abraham. Nah, kita tahu bersama ya, seperti yang sudah katakan bahwa teologi kemakmuran itu bukanlah ajaran Alkitab. Kemudian yang terakhir adalah bagaimanakah signifikansinya bagi kehidupan orang percaya atau pentingnya bagi kehidupan kita saat ini. Yang pertama adalah bahwa kita harus selalu memiliki kerinduan untuk membaca Alkitab. Karena kita sudah belajar beberapa teologi-teologi sebelumnya, bahkan pada malam hari ini pun kita belajar tentang teologi karismatik, maka ini seharusnya semakin mendorong kita sekalian untuk rindu membaca Alkitab. Nah, mengapa kita harus rindu untuk membaca Alkitab? Nah, supaya ketika kita baca Alkitab, maka ketika ada pengajaran-pengajaran yang keliru, maka kita bisa cross-check lagi dengan Alkitab. Apa sih yang Alkitab katakan? Apakah benar? Nah, walaupun mungkin seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa dia mendapatkan wahyu bahwa Tuhan panggil ke surga, Tuhan panggil ke neraka untuk lihat orang-orang di dalam neraka, maka dari itu harus banyak berbuat baik dan lain sebagainya, maka wahyu-wahyu demikian itu kita bisa cross-check dengan Alkitab. Kita bisa lihat lagi dengan Alkitab. Apa sih Alkitab katakan? Apakah Alkitab katakan itu sama persis seperti yang disampaikan oleh orang-orang, oleh hamba Tuhan dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kedua juga, ketika kita mendapati ada banyak
slogan-slogan atau ada banyak pamflet-pamflet atau iklan-iklan yang bilang tentang bahasa roh itu harus mengkhususkan bahasa roh dan lain sebagainya, maka kita bisa hati-hati terhadap yang demikian. Dan kembali lagi, kita pun bisa cross-check dengan Alkitab, melihat lagi apa sih yang dikatakan oleh Alkitab. Apakah pengajaran-pengajaran yang ada di sekitar kita ini sudah sesuai dengan ajaran Alkitab atau belum. Nah, yang paling terakhir, daftar bacaan dari pemaparan saya pada malam hari ini, yaitu pertama saya ambil dari buku Pendeta Dr. Jan S. Aritonang, yaitu buku tentang berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja. Kemudian dari Paul Enns, The Moody Handbook of Theology, dan yang terakhir yaitu mari berpikir tentang sejarah, apa yang membentuk gereja. Dan juga dari internet, dari www.teologireform.blogspot.com dan www.golgothaministry.org. Ya, sekian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kalau ada tambahan dari rekan-rekan yang lain, dipersilakan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Ada di kolom chat, Kantau. Kolom chat. Contoh, mau tanya, apa perbedaan antara baptisan Roh Kudus dan baptisan air? Serta apakah orang yang tidak dibaptis secara Roh Kudus bisa diselamatkan? Serta Rasul Paulus mengatakan bahwa orang harus dibaptis secara Roh Kudus bukan dengan air, baru bisa memperoleh keselamatan kekal. Jadi bagaimana? Tolong diberi penjelasan. Terima kasih dari Meliati dan Evi Wong. Nah ya, jadi kalau kita mendasarkan dari teologi karismatik, maka teologi karismatik itu membagi antara baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Dari mereka ya, dari mereka. Jadi mereka mengatakan kan percaya. Setelah percaya kan kita baptis air. Nanti setelah kita baptis air, nanti satu momen kelak kita siap, baru kita akan dibaptis oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memenuhi kita, tandanya itu berbahasa roh. Jadi itu menurut mereka ya, itu menurut mereka. Nah, bagaimana menyikapi itu dari menurut kita? Nah, dari menurut kita itu baptisan roh itu kalau saya bisa katakan mungkin seperti begini. Pada saat kita percaya, pada saat kita mengatakan bahwa saya percaya kepada Yesus, itu bisa dikatakan seperti maksudnya sudah dibaptis oleh roh. Kalau kita bisa pakai kata baptis oleh roh ya. Karena kan maksud mereka kan baptisan Roh Kudus adalah supaya dapat terima Roh Kudus. Supaya terima Roh Kudus itu menurut pemahaman dari karismatik. Sedangkan dari pemahaman kita bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, kita mengatakan kita percaya, kita sudah ada Roh Kudus. Nah, itu berarti kita sudah mengalami, kalau dalam bahasa mereka, baptisan Roh Kudus. Itu cuma saya kurang tahu apakah di dalam kita ini ada yang mengatakan ada pandangan tentang baptisan Roh Kudus. Saya kurang tahu karena setahu saya percaya aja, ya percaya sudah Roh Kudus sudah ada. Gitu. Jadi nggak perlu lagi baptisan Roh Kudus. Karena bagi karismatik itu harus setelah percaya belum ada Roh Kudus, mesti mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, kalau itu yang bisa saya tanggapi. Terus kemudian bilang kan kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa orang harus dibaptis secara Roh Kudus bukan dengan air baru bisa memperoleh keselamatan kekal. Nah, jadi bagaimana? Nah, kan orang yang percayakan itu kan sudah menerima Roh Kudus. Jadi kalau dalam pandangan kita, ya kalau orang percaya sudah ada Roh Kudus dan memang dia percaya sungguh-sungguh mengakui bahwa itu adalah Tuhan, ya pasti selamat. Gitu. Jadi baptisan Roh Kudus itu ya itu seperti kita percaya, sudah percaya itu kita terima Roh Kudus. Nah, itu apa yang bisa saya sampaikan seperti demikian. Kalau ada tambahan dari rekan-rekan yang lain, dipersilakan. Dari Musa atau rekan-rekan hamba Tuhan yang lain. Kalau enggak, lanjut ya. Wah, saya nggak bisa jawab nih yang kedua ini. Contoh mau tanya, kalau orang itu punya karisma, apakah ada sangkut pautnya dengan supranatural? Tolong jelaskan, terima kasih. Nah, ini fenomena ya, tentang fenomena saya nggak bisa jawab nih. Setahu saya, semua orang percaya itu pasti orang yang punya karisma. Kita semua punya karisma. Gitu. Makanya kan kadang-kadang kalau bilang karismatik kan berarti yang kita ini nggak punya karisma dong kalau aura. Ini saya nggak bisa jawab.
Ada yang bisa bantu rekan-rekan? Kalau orang itu punya karisma, apakah ada sangkut pautnya dengan supranatural? Tolong jelaskan. Terima kasih. Jawabannya tidak ada sangkut pautnya. Ya, terima kasih, Muse. Jadi tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Lanjut ya. Contoh bisa jelaskan tentang Katolik karismatik. Apa bedanya dengan Katolik biasa? Saya waktu di Manado atau waktu di Bandung, saya pernah dengar tentang Katolik karismatik. Yaitu Katolik karismatik ini kalau berbeda, yang membedakan dengan Katolik biasa itu ini dasarnya aja ya, saya kurang tahu dalamnya. Dasarnya itu yang membedakan itu dalam pujian. Jadi pujiannya itu pujian yang riang gembira, yang seperti gereja karismatik kalau kita lihat. Itu yang saya dengar, tetapi saya tidak pernah masuk ke gereja Katolik karismatik dan saya kurang paham tentang Katolik karismatik. Jadi ini hanya sekedar apa yang saya dengar dari beberapa teman saya yang katakan. Jadi katanya Katolik karismatik itu ibadahnya mereka ibadah seperti gereja karismatik, yaitu pujian yang tepuk-tepuk tangan, yang lompat-lompat dan sebagainya. Tetapi kalau yang fundamentalnya yang tentang pengajaran atau apa, saya kurang tahu. Saya nggak ada bahan tentang itu. Nah, mungkin rekan-rekan yang lain bisa bantu untuk menjelaskan apakah pernah baca, pernah dengar, atau pernah mempelajari, mendalami. Nah, bisa disampaikan supaya jadi bahan untuk kita sekalian. Sudah benar yang dijelaskan contoh Stephen. Jadi memang bedanya di gaya ibadah, hanya bedanya kalau karismatik itu mengharuskan bahasa roh, yang Katolik karismatiknya tidak. Tapi lebih ke memang gaya ibadahnya ya, yang memang seperti karismatik. Ada bahasa rohnya ada, cuma memang tidak diharuskan. Oke, terima kasih Musa. Mau tanya contoh. Ya, silakan kau. Kita kan sudah pernah membahas juga ini di beberapa pertemuan yang lalu ya, mengenai beberapa aliran-aliran, salah satunya kan karismatik. Nah, jadi suara saya jelas saja kah? Contoh, jelas. kayaknya dekat-dekat telinganya. Jelas kok. Nah, jadi ada beberapa poin-poin dari karismatik itu kan yang sangat-sangat bertentangan ya, begitu. Jadi pertama, keselamatan bisa hilang, kemudian manusia punya kehendak untuk boleh memilih percaya, kemudian dari manusia, inisiatif manusia itu akhirnya Roh Kudus itu mau menyelamatkan dia. Nah, banyak mungkin beberapa poin. Kemudian mengenai tentang doktrin Roh Kudus juga kayaknya bertentangan sekali ya, begitu ya contoh ya. Nah, mungkin kalau kita menganggap Roh Kudus kan pribadi, kalau dari karismatik kan menganggap Roh Kudus seperti suatu aliran seperti suatu energi gitu kan. Sehingga kalau kita memperhatikan praktek ibadah mereka itu kan Roh Kudus bisa dipindah-pindah, bisa ditransfer begitu kan. Nah, kalau melihat itu saja, apakah kita bisa menyatakan bahwa mereka ini sesat begitu atau kurang tepat begitu? Ya kan? Nah, apa kita langsung bisa, karena melihat kan sudah sangat-sangat gimana ya, pengajaran begitu bertolak belakang, walaupun mereka menggunakan ayat-ayat yang di Alkitab. Kalau kita perhatikan juga sepertinya itu pun seperti tadi contoh bilang kan, yang pas hari Pentakosta itu kan berbahasa roh gitu kan. Nah, sebenarnya di situ kan jelas berbahasa lidah gitu. Dari itu saja bahasanya mereka mempelintir lah ayat-ayat seperti itu. Nah, apakah kita bisa langsung menyatakan bahwa mereka ini sesat begitu? Nah, kemudian hal-hal praktis yang ada di lapangan kan sering kita lihat nih. Bahkan ada rame-rame di YouTube itu, kita bisa sebutlah namanya Pendeta Andi itu ya. Ya kan, dia menggunakan doa penyembuhan ilahi begitu. Dan mereka ada yang sembuh juga begitu. Bahkan orang-orang yang bukan Kristen pun datang ke situ, didoain sembuh juga. Bagaimana kita melihat itu? Nah, kemudian seperti tadi contoh bilang, berpikir positif tadi itu kan, nah itu juga masuk ke dalam hal motivator kan. Nah, itu bagaimana sikap kita menyikapi itu sebagai orang-orang yang reform lah, bahasa begitu. Ya, itu saja contoh.
Terima kasih. Saya urut satu-satu ya. Nah, yang pertama memang seperti yang saya katakan bahwa teologi karismatik ini luas, cakupannya luas. Nah, saya nggak bahas semua memang karena saya mendengar bahwa kita ke depannya katanya nanti akan bahas tulip gitu. Jadi kemungkinan itu bisa disinggung di situ, tulip. Gitu. Jadi nggak bahas luas. Nah, kalau soal sesat atau apa ya keliru itu sudah pernah dibahas oleh Musa tapi saya lupa. Jadi seingat saya pokoknya itu soal teologi doktrin-doktrin yang utama. Jadi kalau doktrin-doktrin utama itu melenceng, nah itu berarti sesat. Itu sesat. Nanti selanjutnya mesti bisa tambahkan ya, gitu. Sesat. Baru yang kedua apa kok ya? Lupa saya yang kedua. Ya fenomena contoh yang ada itu penyembuhan ilahi seperti Nah, itu ya penyembuhan ilahi ya. Nah, itu juga sudah pernah dibahas kayaknya oleh Musa itu. Jadi itu terjadi secara seketika. Nah, yang diadakan oleh mereka begitu kan apa sakit di saat itu kayak cuma apa ya apa ya maksudnya masuk ke perasaan begitu. Jadi cuma sembuh di situ, tetapi ketika pulang rumah sakit lagi. Nah, itu kan berarti bukan karunia. Itu cuma permainan psikologis saja itu. Nah, kalau karunia kesembuhan itu yang didoakan langsung sembuh dan tidak selalu ada kepada orang-orang kepada hamba Tuhan. Maksudnya nggak selalu dia ada, jadi tiap dia doakan sembuh, tiap dia doakan sembuh, tidak. Dan tujuannya itu untuk kemuliaan Tuhan, gitu ya, mau menyatakan tentang rencana Tuhan, jadi bukan untuk diri sendiri. Jadi kan kebanyakan kalau kita lihat yang fenomena-fenomena ini, yang dijunjungnya itu bukan Tuhan, tetapi yang dijunjungnya itu si orang itu, si hamba Tuhan itu yang bisa mengadakan karunia penyembuhan. Gitu. Apa fenomena-fenomena seperti demikian. Gitu. Baru yang ketiga apa kok? Lupa saya. motivator contoh. Ah iya, positif. Ya, kalau yang saya bahas tadi yang positif, pengakuan positif yang saya bahas itu dari paham mereka dari teologi karismatik bahwa pengakuan positif itu yang dihubungkan dengan kemakmuran, yang dihubungkan dengan kekayaan, yang dihubungkan dengan kesembuhan. Jadi kalau saya sakit, ini pokoknya saya bicara positif, saya ulang-ulang nih, saya sembuh dalam nama Yesus, saya sembuh dalam nama Yesus, saya pasti sembuh oleh biru-biru Kristus, saya disembuhkan dan lain sebagainya. Kalau mau rumah ya tumpangkan tangan pagi siang sore malam, tumpangkan tangan terus menerus gitu. Nah itu yang positif pengakuan positif yang dari mereka itu yang saya bahas. Nah kalau dari kita saya rasa sih kita nggak alergi tentang positif thinking, tetapi bukan dalam hal yang seperti mereka. Gitu. Mungkin positif thinking boleh kita lihat di dalam hal untuk kemuliaan Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan, bahwa saya sakit ini Tuhan izinkan sesuatu, Tuhan inginkan apa segala sesuatu yang dalam hidup kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin kita bisa pahami di dalam hal yang seperti demikian, bukan di dalam hal yang seperti dipahami oleh orang-orang atau oleh pengikut atau oleh teologi karismatik. Gitu. Itu yang saya lihat, yang saya soroti, yang saya garis bawahi. Ya, Musa tambahan. Bicara karismatik atau gereja-gereja karismatik, yang pertama itu tidak ada keseragaman yang mutlak ya dari antara mereka tentang doktrin-doktrin, apakah itu doktrin dasar maupun doktrin-doktrin yang bukan dasar. Tidak ada keseragaman. Jadi antara gereja karismatik yang satu dan yang lain itu bisa berbeda, ya, bisa berbeda. Mereka otonom soalnya. Lalu yang kedua, setahu saya karismatik tetap mengakui doktrin-doktrin dasar. Tritunggal mereka mengakui. Jadi mereka bukan seperti saksi Yehova yang menganggap Roh Kudus sebagai tenaga, tidak ya. Tetap mereka akui Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus itu tiga pribadi dalam satu hakikat. Apakah mereka sesat? Menurut saya belum terkategori itu, tapi salah ya. Dan salahnya memang bukan salah yang biasa, tapi salah yang cukup fatal ya. Untuk mengatakan sesat itu kita ada 4 pilar yang salah satu atau keempat-empatnya dilanggar. Yang pertama, kalau gereja atau aliran tidak mengakui Alkitab sebagai otoritas tertinggi, atau tentang keilahian Yesus tidak diakui, atau tentang Tritunggal tidak diakui,
Dan yang keempat, keselamatan hanya karena iman saja itu tidak diakui. Nah, kalau 4 ini atau salah satunya, salah 2, salah 3 atau salah 4-nya ini tidak diakui, itu sesat. Menyangkal salah satunya saja itu sudah sesat. Tapi setahu saya, karismatik percaya Alkitab firman Tuhan, iya. Mereka bukan seperti Katolik ya, yang Alkitabnya itu setara dengan tradisi, bahkan dalam prakteknya di bawah tradisi. Keilahian Yesus jelas, mereka mengakui keilahian Yesus. Ya. Lalu tentang Tritunggal, mereka percaya Tritunggal. Keselamatan, setahu saya memang karismatik ini lebih condong ke Arminian. Ya. Dan Arminian itu kita sekali lagi jangan salah paham ya. Arminian tidak pernah mengajarkan keselamatan karena iman ditambah perbuatan, tidak loh ya. Arminian yang sejati itu mengajarkan keselamatan hanya anugerah dalam iman saja. Tapi masih ada komanya. Tapi mereka itu berbau keselamatan karena perbuatan baik. Lagi-lagi kata ini berbau ya. Kenapa? Ya karena mereka mengajarkan keselamatan bisa hilang. Tetapi kalau kita ajak diskusi mereka, loh berarti kan keselamatan karena perbuatan, mereka akan menolak. Yang Arminian yang sungguh-sungguh loh ya. Jadi Arminian yang sungguh-sungguh tetap mengakui keselamatan hanya karena iman. Hanya memang mereka tidak konsisten ketika mereka mengajarkan keselamatan itu bisa hilang. Cuma kalau kita ajak debat mereka, diskusi mereka tidak mau kita katakan berarti kamu mengajarkan keselamatan karena iman dan ditambah perbuatan. Mereka tidak mau mengatakan itu, tetap karena iman. Hanya lagi-lagi problem Arminian adalah tidak konsisten. Dan hal ini yang kebanyakan terjadi di karismatik. Ya, jadi menurut saya sih sesat, mereka tidak melanggar, setahu saya ya, tidak melanggar keempat pilar itu. Kalaupun ada gereja karismatik yang melanggar salah satunya, baru kita boleh mengatakan sesat. Karena memang karismatik atau gereja karismatik tidak seragam ya. Mereka otonom, mereka bisa berbeda satu sama lainnya. Ya, itu saja tambahannya ya. Terima kasih Mas di chat ya. Contoh mau tanya, kalau orang yang sudah dibaptis secara air, apakah syah kalau dia meninggal masuk surga? Dan kalau orang yang belum dibaptis secara air tiba-tiba meninggal, apakah dia bisa masuk surga? Juga serta ada lagi kalau dia sudah dibaptis secara air tapi berbuat dosa lagi alias tidak bertobat, apakah dia masuk surga? Juga. Tolong dijelaskan, terima kasih. Dari Tuhan Wong. Ya, baptisan itu tidak menyelamatkan. Gitu. Jadi tanda seseorang diselamatkan bukanlah baptisan. Bukanlah baptisan dia harus dibaptis air, terus nanti setelah dia dibaptis air baru dia selamat. Bukan. Tetapi tanda seseorang diselamatkan itu percaya atau melalui iman kepada Yesus Kristus. Dia percaya itu dia selamat. Gitu. Jadi tidak ada hubungan antara kalau dia sudah dibaptis berarti sudah bisa dikatakan dia masuk surga. Kalau dia belum dibaptis, berarti dia nggak boleh dikatakan masuk surga. Bukan itu. Tolak ukurnya bukan itu. Baru kalau dia sudah dibaptis secara air tetapi berbuat dosa lagi alias tidak bertobat, apakah dia bisa masuk surga juga? Nah, sama-sama juga. Jadi kalau kita mau tunggu seseorang itu nggak pernah berbuat dosa suci baru masuk surga, maka tidak ada orang di surga. Di surga sama sekali kosong, nggak ada orang. Karena siapa sih yang nggak pernah berdosa? Bahkan orang yang sudah dibaptis secara air pun masih berdosa. Bahkan orang yang sudah percaya kepada Kristus masih bisa jatuh dalam dosa. Bahkan ada mungkin yang kita nggak tahu dosa dalam hati yang kita lakukan terus tiba-tiba kita meninggal. Nah, kalau patokannya itu dosa, nggak ada yang bisa ada di surga, nggak ada yang bisa masuk surga. Nah, sekali lagi, ya patokannya bukan di baptisan, bukan di berbuat dosa, tetapi patokannya adalah di percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Itu adalah anugerah dan diperoleh melalui iman. Ya, oke, terima kasih contoh. Oke, sama-sama. Ya. Ini yang bukan yang berseru-seru ya. Contoh bagaimana dengan Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ini bukan orang yang berseru-seru tentang Tuhan akan itu ya, kalau nggak salah ya. Oh bukan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika dia meminta ikan? Ini maksud pertanyaannya apa? Maksudnya apa yang dimaksud dengan ayat ini? Keimanan, Yang dimaksud dengan ayat ini? konteksnya dengan keimanan, Cantau. Oh, konteksnya dengan keimanan. Ini. Ya, Ya. Tadi kan Cantau kan bilang kan karismatik itu berhubungan dengan kemakmuran. Apakah ayat ini berhubungan? Itu aja sih, Cantau. Oh, oke. Setahu saya di Matius 7 ayat 7 sampai 11 ini ada satu kata yang harus kita tahu. Maksudnya jangan sampai kita lewati. Yaitu apa? Yaitu meminta sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Itu di bagian mana ya ayatnya itu? Nah, kalau sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ya pasti Tuhan kabulkan. Karena permintaan itu mintalah, ketoklah, apa semua itu, yang mintanya itu bukan minta sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita mau, bukan sesuai dengan apa yang kita mau. Maksudnya kita mau rumah tapi itu tidak sesuai atau tidak seturut dengan kehendak Tuhan, ya pasti nggak dapat itu. Tapi di bagian mana ya ayatnya itu? Jadi jika kamu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu jadi itu kok yang saya bisa jawab. Ya. Itu. Memang minta, ketok, cari itu akan dapat. Tapi syaratnya itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya bahwa kalau orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, orang yang mengerti, ya pastilah nggak akan minta yang berlawanan dengan berlawanan dengan Tuhan, berlawanan dengan apa yang dijanjikan Tuhan, berlawanan dengan firman Tuhan, ya pasti itu nggak akan dapat. So, ada tambahan yang lain? Musa atau kebutuhan yang lain? Iya, jadi melihat ayat itu harus utuh ya. Memang salah satu kelemahan hermeneutik karismatik itu seringkali ceroboh dalam menafsir ayat ya. Kalau mau bicara tafsir ayat tentang doa itu tidak boleh cuma dari satu ayat atau satu perikop, tapi mesti juga lihat semua ayat yang lain yang bicara tentang doa. Memang ayat ini kalau dalam perspektif karismatik itu menjadi klaim. Kalau kita minta, kita pasti dapat. Kalau kita cari, kita pasti dapat. Kalau ketuk, dibukain ya. Tapi kan ayatnya tidak berhenti di situ. Di akhir ayat itu kan mengatakan, Bapamu yang di surga akan memberikan yang baik. Nah, yang baik ini menurut siapa? Bukan menurut kita yang minta. Yang baik ini menurut Bapa. Tapi jadi tetap sebenarnya dalam satu perikop itu tidak pernah mengajarkan bahwa semua yang kita minta sesuai dengan keinginan kita akan kita terima. Tidak ada pengajaran itu. Semua yang kita ketuk itu pasti Tuhan akan bukain semua, ya tidak ya. Karena tetap endingnya adalah Bapa itu berikan yang baik. Nah, baik menurut siapa? Jelas bukan menurut kita. Tapi baik menurut Bapa di surga begitu. Tapi tetap endingnya adalah kita boleh minta, tapi tetap jawaban terakhir adalah dalam tangan Bapa yang akan menjawab, yang akan berikan yang hanya yang baik untuk kita. Dan lagi-lagi baiknya itu menurut Bapa. Jadi tidak bisa ayat ini dijadikan mendukung ajaran karismatik yang tentang apalagi dengan kata-kata the power dengan pengajaran the power of word ya, kekuatan kuasa di kata-kata, sama sekali tidak ada dasarnya seperti itu. Apalagi kita sambungkan dengan ayat-ayat yang lain yang bicara tentang doa. Contohlah Rasul Paulus kan berdoa sampai berkali-kali dengan sungguh-sungguh, toh Tuhan tidak kabulkan. Karena Tuhan punya yang lebih baik daripada yang Paulus minta. Jadi kita doa, dan tetap yang baik saja yang Tuhan akan berikan kepada kita, dan yang baik itu menurut Tuhan, bukan menurut kita. Oke, terima kasih Mas. Tapi Mose, kalau seseorang berdoa, dia mengharapkan sesuatu permintaan di dalam doanya, meminta sesuatu itu kira-kira kan tidak ada salahnya ya. Cuma kan tetap keputusan kan ada sama Allah kan. Betul. Tapi begini, mintanya pun tuh bisa salah loh.
Kalau kita minta sesuatu yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu, minta sesuatu yang tidak sesuai dengan firman yang dinyatakan, yaitu permintaan yang salah gitu. Permintaan yang benar saja belum tentu dikabulkan, apalagi permintaan yang salah. Iya. Jadi memang ada doa yang benar, ada doa yang salah. Ya kalau misalkan ya kita benci sama orang lalu doa kita, Tuhan tolong supaya dia celaka, itu doa yang salah kan. Ya nggak mungkin dikabulkan sama Tuhan kalau doanya begitu ya. Iya sih. Jadi kita juga mesti kita ini jadi tema yang menarik sebenarnya, bagaimana kita berdoa supaya Alkitab. Ya kalau kita tidak tahu banyak Alkitab ya kita akan terjerumus dalam doa-doa yang keliru. Nah karena itu pentingnya kaitan doa sama Alkitab ya, pentingnya membaca Alkitab dan doa seperti itu supaya doa kita kita bisa terlatih untuk berdoa secara benar. Oke. Makasih Musa. Makasih Chantal. Ya, Bu, sama-sama. Ada lagi kah? Ada lagi? Contoh, mau nanya. Ya. Iya, contoh. Jadi berarti kalau dibilang kan tadi karismatik itu kan alirannya kan banyak ya, mereka nggak seragam begitu ya. Berarti apakah bisa seseorang datang beribadah di gereja karismatik? Atau sebelum beribadah kita harus gimana ya? Kita apakah harus mencari tahu dulu tentang pemahaman doktrinnya itu, atau langsung beribadah aja begitu? Anggaplah kalau dia keliru gitu kan, dia bukan sesat begitu, berarti kita bisa gitu kan. Kalau seperti saksi Yehova, Advent kan jelas sesat gitu kan, sudah kita tidak masuk gitu, datang beribadah. Kalau untuk gereja-gereja seperti karismatik yang mereka pun tidak ada keseragaman begitu, otonom, berarti kita bisa dong beribadah di situ ya. Contoh, makasih. Ini pertanyaan apa ya? Etika begitu atau yang etis dan sebagainya. Mungkin ini akan ada banyak pandangan yang berbeda. Nah, ada mungkin yang mengatakan misalnya kalau kita tahu bahwa gereja itu salah kan jangan pergi, sudah tahu salah ngapain juga pergi. Tapi mungkin juga ada yang pemahaman bahwa kalau memang kita di dalam satu tempat, dalam satu kota yang sama sekali tidak ada gereja yang dalam tanda kutip benar, ya minimal gereja karismatik itu minimal dia baca Alkitab betul loh. Dia baca umpama Kejadian 1 pasal 1 kan minimal kan dia baca Alkitab, bacanya ayatnya itu betul, nggak salah gitu. Nah, jadi ada yang bilang mungkin bisa silakan masuk, nanti ambil hal-hal yang benar, hal-hal yang bisa menguatkan iman kita dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau tanya saya pribadi itu bagaimana? Saya dulu waktu di Bandung saya banyak masuk gereja karismatik. Jadi kalau hari Minggu saya ibadah di GBI saya. Gitu. Saya jarang ibadah di aliran Reform karena sekolah teologi saya kan sekolah Reform, aliran Reform, STT Bandung. Nah, jadi ketika hari Minggu saya cari suasana yang lain. Saya masuk ke gereja yang lain. Gitu sih. Gitu. Jadi apa ya? Sebisa mungkin lah kalau kita merasa kita butuh pengajaran berarti jangan masuk. Gitu. Tapi sekali lagi bukan berarti saya bilang saya sudah tahu segalanya ya, jadi saya masuk karismatik, bukan itu ya maksudnya. Maksudnya kan ada orang-orang tertentu yang kalau nggak tahu terus ternyata masuk karismatik nanti terikut dengan ajaran itu, ya mending lebih baik jangan. Musa silakan Musa jawab. Ini pertanyaan yang bagus ya, praktis tapi bagus. Kenapa? Karena ini akan menolong kita untuk memiliki prinsip yang penting. Untuk rohani kita, itu kita harus memiliki standar yang sangat tinggi. Ironisnya kan untuk hal jasmani kita standar begitu tinggi, hal rohani kita sembarangan. Kalau jasmani untuk sehat aja kita makan milih-milih tempat kan gitu ya. Mau konsumsi apa, mau ke dokter juga pilih-pilih dokter ya. Tapi kalau untuk hal rohani, itu lebih lagi begitu. Jadi memang harus punya standar yang tinggi untuk rohani. Apalagi berkenaan dengan memilih gereja, ya. Memang yang pastikan yang pertama itu bukan gereja sesat, itu penting. Jangan pernah masuk ke gereja sesat. Ya.
Kalau saksi Yehova, Mormon, dan sebagainya nggak boleh sama sekali masuk begitu. Nah, bagaimana dengan karismatik? Ya, sebisa mungkin jangan juga ya. Kalau memang ada gereja yang lain, kalau contoh kan waktu itu studi ya, dia sudah paham betul ya, ya enggak mungkin terpengaruh gitu. Tapi jemaat awam yang mungkin kurang belajar kan bisa terpengaruh begitu dengan ajaran-ajaran seperti itu. Dan apalagi kalau karismatiknya itu karismatik yang alirannya itu kalau Chinese itu Chinese totok gitu, karismatik totok gitu ya, mending nggak usah ya. Kalau mereka bahasa rohnya nggak karu-karuan dari awal sampai akhir bahasa roh semua, mana tahan saudara ya. Saya pikir kita yang sudah dibesarkan di gereja Reform dengan pola ibadah yang dari awal bahasa roh sampai akhir bahasa roh, saya pikir kita nggak tahan. Kalau saya nggak mungkin tahan ibadah di tempat seperti itu ya. Jadi mesti bukan berarti karena karismatik ini bukan bidat, bukan sesat, berarti kita boleh masuk. Tidak. Ya, kalau ada gereja yang lebih benar, lebih sehat, ya harus masuk ke sana gitu. Jadi mesti pilih-pilih gereja ya, nggak boleh sembarangan. Nah, khususnya kalau pas di luar kota nih ya, atau lagi sekolahin anak di luar kota, luar pulau, luar Indonesia, ya, harus benar-benar perhatikan masalah gerejanya ini ya, jangan sembarangan gitu ya. Karena hal rohani kita harus punya standar yang sangat tinggi ya, karena itu pengaruh pada pertumbuhan iman kita. Ya, kalau pertanyaan Hoyan tadi, bagaimana karismatik ya? Kalau ada gereja yang lain yang bukan karismatik, yang paling tidak Injili lah ya, pilih yang Injili. Kalau apalagi kalau ada GPMI, harus GPMI ya, gitu loh. Kalau Surabaya ya GPMI lah ya, gitu dong ya. Kalau Denpasar ada GPMI lah ya, wah gitu dong ya. Ini bukan karena kita fanatik ya, ini tapi kan ini gereja kita, ini rumah kita, kita punya rumah di Denpasar, kita punya rumah di Surabaya kan gitu ya. Belum punya rumah di Jakarta aja kita ini. Ya, intinya begitu ya. Jadi kita harus punya standar yang tinggi. Jadi bukan sekedar tidak sesat, ya cari yang sehat. Terima kasih. Terima kasih, ya, jadi masuk yang benar ya. Nanti kalau sudah melenceng susah diluruskan. Ada lagi kah? Untuk gereja kita kan bisa melihat alirannya dan bisa memilih. Tapi zaman sekarang kita dengan mudah melihat tayangan di YouTube. Nah, bagaimana kita memfilter atau menyeleksi tayangan yang baik? Atau adakah tip-tip yang bisa dibagikan? Kalau tayangan YouTube ya pasti kan ibadah kan dituliskan ibadah gereja apa. Nah, dari kita baca gereja-gerejanya kan kita kan sudah bisa tahu toh bahwa oh ini gerejanya ini beraliran karismatik atau reform atau reform injili dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau itu gimana tips-tipsnya, tips yang bisa dibagikan, tips bagaimana ya? Ya kalau tips yang bisa saya bagikan, ya kita GPMI tiap minggu ada streaming, ada tayangan YouTube ya sudah nonton ibadah di GPMI Balikpapan aja gitu. Sudah nggak usah lihat yang lain. Nggak usah kasih tips-tips katanya. Sudah itu tipsnya. Sudah contoh sudah jawab. Ya, begitulah yang bisa saya jawab. Kecuan ini ya. Tapi memang di sini kita diuji ya masalah kepekaan ya. Jadi kita tidak harus selalu bergantung tapi kalau kita banyak belajar Alkitab gitu ya, banyak mengerti doktrin yang benar, kita bisa peka ya. Misalkan ada tayangan YouTube apa gitu, ada pendeta siapa yang ngomong, apa yang salah, apa yang tidak tepat, kita bisa peka itu. Oh, enggak benar nih gitu loh. Kalau misalkan Pak Erastus ngomong tentang Tritunggalnya kok gini aneh, wah kita langsung peka tahu, oh nih kok Tritunggalnya aneh ya. Kalau siapa itu yang ngajarkan oneness itu yang di YouTube itu Paul Zhang juga penganut oneness ya, dia menolak Tritunggal. Kalau kita tahu doktrin Tritunggal yang benar, kita tahu wah ini benar enggak benar ini. Meskipun orang-orang yang sesat begitu sangat vokal di YouTube, memang hati-hati ya. Hati-hati terhadap orang-orang yang kelihatan sangat vokal.
ya yang subscribersnya itu banyak banget gitu ya, yang di kolom komentarnya itu positif, hati-hati, kita tidak boleh terpengaruh dengan itu semua ya. Tetap harus diseleksi ajarannya. Nah, gimana kita bisa pakai ajarannya ya? Kita harus tahu yang benar, baru kita tahu yang palsu. Seperti jemaat di Efesus, mereka plusnya mereka tahu ajaran-ajaran yang benar, sehingga kalau ada pengkhotbah yang salah mereka segera peka begitu. Ya, tipsnya ya selain pilihlah gereja yang reform Injili, ya belajar firman, belajar Alkitab, supaya otomatis kita punya kepekaan ya, untuk merasakan ini atau menilai ini ajarannya menyimpang atau berbau menyimpang atau bahkan sudah menyimpang jauh. Oke, terima kasih, Mr. Ada lagi kah? Kohoyan, sudahkah? Apanya contoh? Ini. Oh, terserah contoh nih. Kalau contoh mau tunggu silakan. Ya terserah, saya kembalikan ke contoh. Itu ada pertanyaan lagi tuh muncul. Bagaimana tanggapan contoh atau Muse jika pendeta tersebut dari aliran karismatik atau bukan reform, tapi ajarannya kelihatannya bagus atau benar? Artinya dari segi teologi tidak menyimpang. Apakah boleh kita menyaksikannya? Kayaknya kontradiksi ya. Jadi kan tanggapan kita jika pendeta tersebut dari aliran karismatik dan bukan reform, tapi ajarannya kelihatan bagus atau benar. Kalau cuma kelihatan bagus, berarti belum tentu benar. Tapi ini kan kelihatan bagus atau benar. Nah, tetapi kelihatan bagus atau benar ini dari aliran karismatik. Sedangkan malam hari ini kita sudah belajar teologi karismatik, ada banyak dalam tanda kutip penyimpangan-penyimpangan gitu. Jadi kalau saya menanggapi ini, pendeta tersebut dari aliran karismatik, bukan reform, tapi ajarannya kelihatannya bagus, ya berarti saya jawab bagus belum tentu benar. Ya kalau bagus belum tentu benar, kan yang kita mau cari benar gitu. Nah, tapi kalau statementnya ini bilang tapi ajarannya benar, nah tapi dia dari aliran karismatik. Nah, sedangkan malam hari ini kita sudah belajar bahwa aliran karismatik itu ada banyak hal-hal yang tidak tidak sesuai dengan Alkitab, tidak berdasarkan Alkitab. Nah, kalau tidak berdasarkan Alkitab kan susah untuk kita katakan benar itu. Gitu. Jadi saya jawabnya seperti begitu. Oh, atau kata-kata ini kelihatannya bagus ya, kan cuma kelihatannya bagus atau benar, kan cuma kelihatannya. Gitu. Belum tentu benar atau belum tentu bagus. Tapi kalau di dalam kurung itu contoh kan diperjelas lagi, maksudnya itu artinya dari segi teologi tidak menyimpang. Mungkin kita asumsikan lah, menurut pertanyaan ini teologi yang tadi yang Musa sampaikan 4 pilar tadi itu tidak bertabrakan gitu. Nah itu mungkin loh ya, maksudnya dari segi teologi tidak menyimpang itu artinya 4 pilar itu benar semua gitu. Nah itu apakah boleh kita menyaksikannya walaupun dia dari latar belakang karismatik begitu? Mungkin gini ya, kelihatannya bagus dan benar dah gitu umpamanya, dosa atau bagus dan benar begitu. Saya pertajam lagi lah mungkin pertanyaannya. Itu bagaimana? Setahu saya begini loh. Pertama begini, setahu saya seorang hamba Tuhan itu pasti dia dalam tanda kutip tidak akan tahan kalau umpama dia punya ajaran yang benar, yang sehat, tetapi dia berada di gereja yang pandangan gerejanya itu berbeda dengan doktrinnya, gitu. Jadi saya beberapa kali bicara dengan teman-teman itu ada yang mengatakan seperti demikian. Jadi umpama begini kan, saya langsung pakai to the point aja. Contoh saya aliran reform, tapi ternyata saya pelayanan di gereja karismatik. Nah, pasti saya itu nggak akan tahan di situ. Karena apa? Karena pasti akan benturan dengan hamba Tuhan yang ada di gereja situ. Nah, kalau solusinya apa? Solusinya adalah saya ikut ajarannya dia, tetapi kemungkinan besar tidak. Kemungkinan besar nggak akan pernah bisa ikut. Karena kita sudah punya doktrin ini, pasti kita akan keke dengan ini. Nah, jadi kemungkinan yang kedua itu pasti akan keluar dari gereja itu. Pasti akan keluar dari gereja itu. Nah, saya pakai pandangan begitu ya. Jadi saya menjawab pasti kemungkinan nggak ada yang seperti demikian. Nah, kalau kedua, seandainya memang itu ada, ya saya pakai aja kata-kata
ajarannya benar, ya nggak apa-apa, silakan nonton kalau ajarannya benar. Silakan ibadah, silakan mengikuti kalau ajarannya benar. Yang penting kata-katanya ajarannya benar. Kan kita kan inginkan ibadah di gereja yang benar. Tetapi kan kali ini case-nya gerejanya itu ya taruhlah gereja karismatik, tetapi pengkhotbahnya itu memiliki doktrin yang benar, ajaran yang benar. Nah, apakah kita bisa? Apakah kita boleh menyaksikannya? Ya karena ajarannya benar itu sudah silakan. Itu. Cuma pengalaman atau beberapa yang saya bicara dengan rekan-rekan agak sulit begitu, agak susah. Pasti hamba Tuhan itu akan keluar dari gereja itu, gitu. Karena pasti akan bentrok terus dengan gereja setempat, dengan gereja yang dia pelayanan. Kalau background doktrinnya beda, gitu. Itu yang bisa saya jawab. Gitu. Musa silakan. Iya, jadi kalau menurut saya bagi jemaat awam terlalu beresiko. Saudara itu boleh ya ngikutin khotbah-khotbah dari pendeta karismatik dengan syarat saudara itu memahami doktrin Kristen yang sehat secara utuh dan saudara memahami cara penafsiran Alkitab yang baik. Baru bisa menentukan ini ajarannya kelihatan bagus atau bahkan bagus atau tidak. Karena cuma kalau ngomong kelihatan bagus itu bisa tidak bagus begitu. Karena kita tidak punya bekal yang cukup untuk menyeleksi masalahnya begitu. Ya contoh lah, misalkan Gilbert ya, itu kan pengkhotbah yang luar biasa ya, pengkhotbah yang sangat fasih, yang sangat menarik. Tetapi apakah semua ajarannya benar? Kan tidak. Masalahnya adalah ketika kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu yang berbahaya. Satu mangkok sup dengan satu tetes racun itu bahaya kan? Kita mungkin gampang kalau kita lihat satu mangkok racun dengan satu tetes kuah sup, kita bisa beda, wah ini racun, kita nggak mau makan ya. Tapi kalau itu satu mangkok sup, aromanya sup, tapi ternyata ada satu tetes racun di sana, itu kan membahayakan kita juga. Nah, karena dengan prinsip yang tadi bahwa untuk hal rohani kita harus punya standar yang sangat tinggi, maka bagi saya untuk jemaat awam yang mungkin belum memiliki bekal pemahaman doktrinal yang utuh, yang kuat, yang solid, dan belum memahami cara penafsiran Alkitab yang sehat, menurut saya hindari mendengar khotbah-khotbah dari aliran-aliran yang bukan reform. Ya, harus dihindari. Ya, karena ini berkaitan dengan apa yang menjadi input kita itu akan pengaruh ke output kita. Jadi teologi apa yang masuk ke dalam pikiran kita itu akan keluar dalam praktek kita. Begitu. Jadi kalau boleh dipersingkat, ini sangat rawan untuk jemaat awam dan saya tidak merekomendasikannya. Terima kasih. Kita sudah menjawab ya. Komen dikit contoh. Ya silakan. Iya, kalau saya melihat ya di masa pandemi ini saya juga mendengar dari gereja-gereja reform hamba Tuhan lain di gereja reform. Ternyata orang-orang karismatik khususnya hamba Tuhan, mereka sudah dalam tanda kutip tiarap tidak melakukan yang terlalu mencolok yang teologi yang mereka yakini selama ini. Mereka sudah cukup banyak belajar. Itu yang saya dapatkan contoh. Info ini saya dengar. Jadi mereka sudah bisa juga membuka diri untuk mau belajar tentang teologi, walaupun mungkin tanda kutip juga masih comot-comot ya. Tapi mereka ada keinginan itu. Dan sisi lain dari positifnya mereka, zaman dulu ya, saya pernah ikut juga dari pengalaman, dari sisi permainan kata-kata dalam arti sebagai pengkhotbah, mereka sangat lihai. Jadi dari pengaruh kata-kata itulah mereka bisa demikian menarik hati jemaat untuk konsisten mengikuti ibadah mereka, walaupun dibumbui dengan hal-hal yang kita katakan ajaran palsu. Saya lebih suka bilang ajaran palsu, karena memperalat Alkitab. Itu yang saya lihat. Dan dari pengalaman saya sendiri, semasa kuliah dulu, saya ibadah di karismatik. Walaupun kalau pulang ke Balikpapan, saya juga kembali ke GPMI. Tapi dalam perjalanan waktu setelah
di Balikpapan, pada saat kami berkesempatan juga kembali ke Jawa sana, pernah satu kali kami mencoba kangen-kangenan ibadah. Kami dengan sengaja itu, hari Minggu kami ibadah kembali ke gereja karismatik, coba ibadah. Nah, seperti yang contoh bilang tadi, bukan selevel hamba Tuhan, selevel orang awam aja, kalau kita betul-betul mau belajar firman Tuhan, sudah dicelikkan akan yang benar, apa yang benar dari kebenaran firman Tuhan yang sejati, kita sudah nggak nyaman. Contoh, jangankan hamba Tuhan, kita orang awam pasti mengalami itu. Saya berani bilang pasti. Jadi kita nggak nyaman selama awal ibadah. Loh, kok kayak gini? Kok beda? Khotbahnya lagi, kita langsung bisa ngecap ngawur, bukan merasa nyaman lagi. Ini kok gini khotbahnya? Kok dia menafsirkannya demikian? Gitu. Jadi selama ibadah sudah nggak nyaman, akhirnya bubar, langsung pulang. Jadi menyimpulkan, yang dulu kami bertahun-tahun di situ nyaman, malah jujur aja merindukan GPMI juga. Kenapa nggak adaptasi cara-cara mereka ibadah dan segala macam. Itu yang saya akui. Tapi setelah kami kembali ke sana, mencoba sendiri, loh, kok bisa langsung kontradiksi, kok berlawanan sekali dengan yang dulu kami sukai, sekarang kok jadi aneh begitu. Dan merasa bahwa puji Tuhan, kami sudah dibebaskan. Itu yang saya simpulkan bersama istri, bahwa kami dulu salah gitu. Ya, puji Tuhan, sekali lagi kami boleh dicelikkan akan kebenaran ibadah yang sebenarnya. Itu yang saya rasakan. Nah, dari sisi positif inilah kita ambil yang dari sisi mereka adalah cara penyajian itu, penyajian khotbah, penyampaian, menafsirkan Alkitab, caranya, saya bilang, caranya. Itu mungkin kita juga harus juga membuka diri, orang-orang reform. Jadi tidak terkesan terlalu kaku, ada sedikit humor. Jadi komunikasi yang tersampaikan itu, firman yang akan disampaikan itu tersampaikan dengan mantap gitu kepada pendengar. Itu sisi positifnya sih. Kalau sisi yang lain tentunya mereka, saya lihat fenomena dari COVID-19 ini membuat mereka juga berpikir keras untuk bisa mempertahankan jemaat. Jadi mereka juga, saya mendengar info dari hamba Tuhan tuh begitu. Mereka juga banyak belajar ternyata. Ya itu aja. Nah, apalagi kita untuk jemaat yang kita sudah percaya kita reform, tentunya mari kita semakin mencari. Jadi mungkin tidak membatasi diri hanya untuk mendengar khotbah aja, tapi mari kita semakin selektif, buka semua kesempatan yang ada, tapi tentunya dengan hati-hati, seperti Musa bilang. Jadi tidak serampangan juga, tapi dengan semakin mengenal yang benar, kita pasti kok bisa membedakan yang salah. Itu aja contoh. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kesaksiannya, Koji. Jadi Koji sudah kasih tahu, sudah kasih kesaksian. Nah, saya lihat kan bagaimana Koji yang rencana awal ingin masuk gereja, ingin ke gereja, tapi ternyata setelah di gereja dengar khotbahnya langsung merasa, wah, ini salah semua, ini salah tafsiran dan sebagainya. Akhirnya bukan berkat yang kita dapat. Kita rencana awal mau ke gereja untuk supaya dapat berkat, maksudnya berkat firman Tuhan, ternyata bukan itu yang kita dapat. Jadi berarti langsung disimpulkan aja, jangan ke gereja yang keliru. Ya, oke, silakan Uca. Iya, jadi sedikit menanggapi ya. Jadi khotbah karismatik itu justru tidak bisa jadi acuan kita, karena mereka meramunya itu memang tidak menggali teks ya. Mereka cuma satu ayat, kebanyakan cuma satu ayat, lalu cerita ke sana ke sini, cerita pengalaman lah, cerita kesaksian dan segala macam begitu ya. Jadi saya pikir kita tidak bisa mengadopsi bagian itu. Kalau cara itu talented ya. Cara khotbah itu talented. Kalau bicara rumus khotbah semua ada ya. Kita semua di seminari kita diajari
homiletik ya, tentang urut-urutan segala macam ya. Tapi kalau untuk gaya, style itu nggak bisa niru ya. Malah aneh kalau kita niru gaya pengkhotbah tertentu, yaitu sangat-sangat pribadi. Kalau ramuan dari karismatik justru tidak bisa kita ikutin ya, karena mereka kebanyakan meninggalkan teks dan konteks, karena kebanyakan mereka salah. Dan tadi kita ngomong tentang gereja reform ya. Nah ini perlu jadi pengetahuan aja, bahwa seringkali kalau orang bicara reform itu orang lalu mikirnya cuma GRII ya. Enggak ya, jadi kalau saya ngomong reform itu tidak sesempit kita mikirkan GRI ya, tidak. GRI itu cuma salah satu gereja reform, hanya memang pakai kata reform. Tapi gereja reform tidak hanya GRI ya, banyak gereja-gereja yang mereknya itu bukan pakai reform tapi itu reform. Kita aja kan reform kayak PMBI. Kalau gerejanya Pak Yakub Tri juga reform. Dulunya GKRI, setelah dia pegang jadi REK itu juga reform. Dan GKA itu setahu saya juga reform ya, secara umum begitu ya. Jadi reform itu luas ya. Reform itu aliran dan itu dianut oleh berbagai gereja yang seringkali malah tidak pakai judul reform. Itu sedikit tambahan supaya memperkaya aja. Itu sedikit masuk ke sedikit tips. Ya, ada lagi? Kayaknya sudah ya. Sudah. Contoh. Ya. Halo Ya. Contoh. Ya. Contoh mau nanya sedikit. Begini, bagaimana menurut pendapat Contoh tentang si Simon? Kita tahu ya Simon ini fenomenal sekali ya di Balikpapan ya, bahkan nasional gitu. Hanya pendapat saya nggak ikuti Simon itu. Hah? Saya nggak Jadi ikuti. begini. Saya Begini. pernah bicara dengan siapa ya? Tanya, Contoh tahu itu Simon itu yang bikin mujizat-mujizat itu. Saya bilang, wah, Iya. saya nggak ikuti dia. Gitu. Jadi saya kalau tanya pendapat saya nggak bisa jawab. Cuma pasti yang pasti sih itu berbeda dengan kita. Oke, maksudnya begini. Betul dia berbeda, tapi kita lihat begitu banyak dia mendatangkan berkat untuk orang gitu loh. Contoh, misalnya berkat kesembuhan apa itu, bahkan fenomenal sekali kan, gitu. Nah, terus gimana ini Contoh, pendapat Contoh? Kadang-kadang gini, kadang-kadang dia mendatangkan ya. Silakan. Kadang-kadang kita takut juga terjebak gitu Contoh seperti ini. Dulu Yesus datang aja, maaf saya bukan bilang Simon ini Yesus loh ya, bukan itu maksud saya. Banyak orang-orang sempat nggak percaya dia melakukan mujizat gitu loh. Nah, jadi seperti si Simon ini, kadang-kadang kita kan takut juga gitu loh, mau ngejudge dia gitu. Itu aja. Nah, makanya saya mau tanya, mungkin Contoh punya tips-tips atau apa, punya pendapat bagaimana mengenai Simon ini, bagaimana kita harus mempercayai seorang yang betul-betul apa ya, diberkati Tuhan secara alkitabiah gitu. Jadi pertama Simon itu mendatangkan berkat ya, kira-kira begitu ya. Mendatangkan berkat bagi banyak orang. Berkatnya apa? Berkat kesembuhan. Iya, dia banyak menyembuhkan orang. Nah, berkat kesembuhan. Itu menurut yang saya dengar loh ya, Contoh. Iya. Dan yang saya lihat di ini YouTube. Ya. Berkat kesembuhan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, berkat kesembuhan itu apakah yang terutama? Gitu. Kalau kita mengkategorikan berkat kesembuhan itu yang terutama, ya berarti kita bisa katakan bahwa ya berarti dia mendatangkan berkat. Tapi kan kesembuhan itu kan nggak selalu terjadi, ya. Dan juga bukan berkat yang utama bagi kita. Kira-kira ya. Jadi mungkin ada yang berpandangan bahwa itu berkat karena apa? Karena yang datang semua kok sembuh, atau 90% sembuh, atau 95% sembuh. Jadi itu mendatangkan berkat bagi orang yang sakit yang datang. Gitu. Tapi kan sesungguhnya kan kita kan sudah banyak kali belajar bahwa berkat yang sesungguhnya kan itu bukan kesembuhan, tapi kan Injil yang diberitakan. Gitu. Jadi pendapat saya ya demikian. Itu bonus lah kalaupun orang disembuhkan oleh Tuhan ya bonus, tapi kan berkat bukan itu. Nah kemudian kalau bukan dibandingkan ya, kalau bicara tentang Yesus. Nah, kan takutnya maksudnya Yesus dulu datang banyak orang tolak begini-begini. Jangan-jangan kita juga salah menyikapi.
Nah kan lain dulu lain sekarang. Kalau zaman Yesus kan mungkin masih zaman Yesus kan masih jangan zaman sekarang aja kan, zaman sekarang kan kita kan sudah lengkap ini Alkitab, sudah lengkap Alkitab, Wahyu khusus sudah lengkap melalui Alkitab, melalui Yesus, kedatangan Yesus dan lain sebagainya. Berarti kan patokan kita, tolak ukur kita ya dua itu, Yesus dan Alkitab. Nah sekarang kita bandingkan dengan yang PS Simon itu apakah dia sesuai gitu. Nah kalau dia nggak sesuai, nggak apa-apa, bukan berarti nantinya kita salah menyingkapi, nggak akan salah menyingkapi kok kita kalau kita sudah uji dengan Alkitab. Kalau kita sudah uji dengan Alkitab, dia yang pandangan dia dan lain sebagainya. Tapi terus terang saya nggak ikuti dia gitu. Ada yang seperti saya bilang tadi, ada yang bilang lalu, Tuhan tahu nggak Simon itu banyak melakukan mujizat. Dia orang Balikpapan, dia di Balikpapan, aduh saya kurang ikuti dia ya. Gitu. Oke, contoh paham. Jadi intinya dia apakah ada memberikan berkat berita keselamatan atau apa gitu ya, itu ya. Lebih Musa yang menjawab. Nah, Musa, silakan Musa. Banyaknya orang yang merasa disembuhkan atau pemberitaan tentang banyak orang disembuhkan sama sekali tidak menjadi tanda mutlak bahwa apa yang dilakukan itu benar. Contoh, masih ingat nggak Ponari? Ya, itu kan luar biasa tuh. Ponari kan bukan ini. Ya, banyak sembuhkan kan? Nah, tapi kan itu tidak jadi patokan bahwa dia benar. Nah, untuk Andi Simon itu kita punya Alkitab yang kita bisa langsung bisa langsung memfilter atau mengkritisi. Yang pertama, caranya dia menyembuhkan itu sama sekali tidak Alkitabiah. Kalau itu diklaim sebagai kesembuhan ilahi loh ya. Coba kalau perhatikan, dia tepuk pundak, tepuk punggung, tepuk perut. Ada semacam proses yang dilakukan. Kesembuhan ilahi tidak seperti itu. Kesembuhan ilahi cuma sekedar ngomong atau lakukan sesuatu yang singkat dan itu terjadi. Jadi tidak memakai semacam terapi-terapi. Dan yang kedua, kesembuhan ilahi itu mesti terjadi seketika itu juga dan bukan kesembuhan yang berangsur. Tapi coba perhatikan berapa banyak orang yang sembuhnya di sana itu berangsur atau bahkan tidak sembuh sama sekali. Jadi menurut saya itu jauh daripada kesembuhan ilahi. Yang paling fatal adalah yang terakhir saya lihat itu beberapa bulan yang lalu, dia membuat filter air banyak, lalu dia doakan supaya nanti orang yang ambil air itu diminum sembuh. Ini kan berbau perdukunan. Sejak kapan Alkitab mengajarin kita orang yang minum air yang kita doakan lalu sembuh? Di mana ayatnya? Di mana praktek Alkitabnya? Gak ada sama sekali, tapi dia praktekkan itu. Dia beli filter air banyak gitu ya. Jadi kemudian air masuk ke situ, didoakan semua, tumpang tangan segala macam. Lalu diklaim nanti kalau orang datang, jadi dia tidak perlu terlalu capek ngelayani, asal ambil air itu, minum sembuh. Ini ajaran apa? Ini perdukunan ya berbaunya ya. Meskipun pakai nama Yesus ya. Ya, tapi kita anggap ini praktek yang sama sekali tidak Alkitabiah. Oh. Oke. Paham Musa. Terima kasih Musa penjelasannya. Oke, terima kasih. Terima kasih Contoh. Sama-sama kok. Sudah? Halo, Contoh. Ya, silakan kok. Enggak sih, saya bukan mau menambahin, saya bukan mau tanya. Saya mungkin cuma sharing aja kali ya. Oh ya, oke. Ya sebenarnya saya juga nggak mau sharing sih malam ini. Sebenarnya saya cuma mau dengar sih, karena ya saya cuma pingin dengar aja hari ini. Cuma karena tadi kebanyakannya berbicara masalah reform teologi, jadinya saya ini jadi pingin mau menyampaikan gitu. Itu sharing aja, bukan dari saya gitu, tapi sharing gitu. Ya sebenarnya bagi saya sih GPMI belum full reform ya, tapi berjalan menuju reform gitu. Ya, karena diakuin reform itu juga baru ya kan ya. Nah, jadi ya sebenarnya bukan diakuin ya, tapi kalau kita di dalam gereja kita kan kuat di dalam tulip, tapi kuat di dalam tulip tidak menjadikan itu adalah reform teologi gitu. Ya kan. Setelah saya
belakangan ini sih lebih ke arah karena saya kena satu masalah gitu, kena satu masalah yang cukup mengganggu hidup saya gitu. Jadi disitulah saya lebih bisa ketemu reform teologi yang hidup gitu ya, bukan yang teori ya gitu ya, yang kena di dalam aspek kehidupan saya gitu, hampir seluruhnya gitu. Nah, saya sih berharap kapan gitu saya mau sharing gitu. Cuma itu aja sih. Jadi saya mungkin belum bisa ngomong banyak gitu, tapi kalau bisa saya bandingkan gitu, Injili dengan reform itu sudah beda jauh. Dibandingin sama karismatik, waduh, mungkin menurut saya yang sekarang seperti kayak vaksin gitu. Dikasih vaksin 1 karismatik, vaksin kedua itu Injili, kasih booster itu di reform gitu. Nah, bukannya saya bukan orang saya kan bergereja di GPMI gitu. Sekalipun saya 8 tahun di GRI, tapi saya tetap pilih GPMI gitu. Saya bukan seperti itu gitu. Coba saya membela GRI ya maksudnya ya. Seperti Musa bilang kan reform bukan hanya GRI juga gitu. Cuma sayang gitu kalau kita sudah dapatkan sesuatu yang makanan sehat seperti susu gitu, tapi kita kembali mau makan ke yang jalanan gitu. Salome, tapi kan namanya natur daging kan ya memang suka Salome, siapa yang nggak suka Salome juga kan. Aduh. Nah, terus yang terkait yang yang Andi Simon itu saya cuma mau sampaikan ini sih. Yohanes Pembaptis itu lebih besar dari Andi Simon ya kayaknya kalau menurut saya gitu ya, karena dia nabi ya. Tapi Yohanes Pembaptis di dalam keseluruhan kitab yang dia tulis itu kan dia dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan lagi. Tapi dia tidak pernah melakukan mukjizat 1 kali pun gitu. Tapi kalaupun dia pernah, pasti itu tidak penting. Karena itu nggak dicatat di dalam Alkitab. Kalaupun pernah gitu. Nah, poinnya saya bukan masalah seseorang itu dipenuhi Roh Kudus, pasti harus ditandain dengan mukjizat gitu. Ya Paulus sama Yohanes Pembaptis enggak pernah kan gitu melakukan itu gitu 1 kali pun. Ya mungkin itu aja sih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih toh. Ya memang dipenuhi oleh Roh Kudus kan maksudnya hidup yang digerakkan oleh Roh Kudus. Semua, jadi bukan tandanya melakukan mujizat. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, mari kita berdoa mengakhiri kelas pembinaan kita pada malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada malam hari ini kami boleh sekali lagi belajar, sekali lagi diperlengkapi dengan satu kebenaran melalui apa yang telah kami pelajari bersama. Kami memohon anugerah Tuhan yang memampukan setiap kami supaya makin hari kami boleh terus makin peka dengan setiap ajaran-ajaran yang benar, dan itu boleh membawa kami boleh semakin mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau, Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk waktu-waktu ke depan, kami akan belajar bersama-sama dalam kelas pembinaan. Biarlah Tuhan terus berikan kami kerinduan, Tuhan terus berikan kami semangat, supaya boleh terus mencari, tahu akan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri akan persekutuan doa malam dan juga kelas pembinaan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.